Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini ada yang mempertanyakan juga apakah nantinya ada namanya urutan peringkat dan apakah jumlah formasi P2 dan P3 itu menjadi penentu mendapatkan penempatan. Di sini ada tanda tanya karena kita akan coba cari faktanya Bapak Ibu ya. Admin tidak mau memberikan berita yang tidak ada dasar hukumnya. Oke, di sini urutan peringkat dan jumlah formasi P2 dan P3 penentu mendapat penempatan. Kira-kira bagaimana jawabannya? Bapak Ibu simak terus video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point terkait urutan peringkat dan jumlah formasi P2 dan P3 penentu mendapatkan penempatan. Nah, kalau kita memperhatikan di petunjuk teknis ya P3K Guru tahun 2022, di sini kami sudah mendapatkan sedikit jawabannya. Di petunjuk teknis P3K Guru tahun 2022 di sini dikatakan tahapan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah tahapannya Bapak Ibu ya. Tahapan seleksi kompetensi ya melalui penilaian kesesuaian bagi P2 dan P3. Jadi di sini yang pertama itu adalah Panselda menetapkan tim penilai seleksi kompetensi calon P3K untuk jabatan fungsional guru. Berarti ini pengawas, kemudian kepala sekolah ya, kepala sekolah, guru senior Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, tim penilai memperoleh arahan teknis penilaian dari Panselda yang telah mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru dari Kemendikbudristek. Ya, seperti itu ya. Kemudian di poin C, tim penilai pada satuan pendidikan di provinsi, kabupaten, kota datang ke lokasi yang dijadikan sebagai tempat penilaian. Nah, di sini kita lihat di poin H, ini yang paling penting Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu harus ketahui. Di sini ya, di sini finalnya Bapak Ibu perhatikan, panitia seleksi instansi daerah melakukan pengusulan penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 berdasarkan urutan nilai tertinggi dari hasil penilaian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf G kepada panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek. Nah, jadi di sini sudah terjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh rekan-rekan ya, bahwasanya apakah urutan peringkat ya menjadi penentu mendapatkan penempatan. Jawaban admin betul sekali, karena di Juknis P3K Guru sendiri di tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, di sini di poin H di tahapannya mengatakan panitia seleksi instansi daerah melakukan pengusulan penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 berdasarkan urutan nilai tertinggi Bapak Ibu ya. Berarti itu berdasarkan urutan nilai. Jadi diurut nanti dari nilai tertinggi dari hasil observasi. Nah, jadi dari hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf G. Nah, yang mana ini huruf G di sini? Ya, yang ini Bapak Ibu ya. Yang huruf G yang ini. Yang ini Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan tim penilai menyampaikan hasil penilaian seleksi kompetensi kepada Panselda. Nah, nantinya Panselda ya, atau panitia seleksi daerah nantinya yang akan melakukan pengusulan penempatan. Pengusulan penempatan untuk pelamar P2 dan pelamar P3. Apa dasarnya? Dasarnya itu adalah urutan nilai tertinggi Bapak Ibu yang ikut observasi, yaitu P2 dan P3. Nah, jadi nilai tertinggi menjadi penentu
Bapak Ibu mendapatkan penempatan untuk pelamar P2 dan P3. Nah, di sini kita bisa lihat sedikit ilustrasinya ya. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan di sini kita buat permisalan. Di sini jumlah formasi itu ada 15 Bapak Ibu ya. Jumlah formasinya itu ada 15 yang terdiri formasi guru kelas itu 10, formasi guru PJOK itu 2, dan formasi PAI itu adalah 3. Sedangkan secara keseluruhan P2 dan P3 yang ikut observasi itu ada 20 Bapak Ibu ya. Ada 20. Kalau berdasarkan aturan dari Kemendikbudristek melalui Juknisnya, di sini dikatakan panitia seleksi instansi daerah melakukan pengusulan penempatan pelamar P2 dan P3 itu berdasarkan urutan nilai tertinggi. Nah, kalau berdasarkan urutan nilai tertinggi, berarti secara otomatis peringkat 16, 17, 18, 19, 20 ini dipastikan tidak bisa terangkat Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena untuk penempatannya, pengusulan penempatannya dari Panselda nantinya itu berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi untuk P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang akan terangkat nantinya itu disesuaikan antara jumlah formasi dengan urutan peringkatnya. Kalau jumlah formasinya 15, maka besar kemungkinan kalau misalkan 15 P2 dan P3 ini memenuhi syarat nilai observasi, maka akan diurut dari peringkat 1 sampai peringkat 15. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada sekitar 5 yang tidak bisa terangkat. Nah, bagaimana mekanisme penempatannya? Itu ada 3 Bapak Ibu ya. Ada 3 mekanisme penempatan. Nah, yang pertama itu adalah formasi bisa dipindahkan ke sekolah pemenang ya, tanpa menggeser sekolah induk ya. Ini yang pertama Bapak Ibu ya, yang harus Bapak Ibu ketahui. Kemudian yang kedua adalah formasi dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru, dan pemenangnya juga yang berasal dari sekolah yang kelebihan guru dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru tanpa menggeser asal formasi dari sekolah induk. Nah, ini yang kedua ini Bapak Ibu ya. Ya, ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berlaku pemenang kedua Bapak Ibu ya. Berlaku pemenang kedua. Nah, pemenang kedua maksudnya apabila pemenang pertama itu di sekolahnya itu kelebihan guru, dan memang tidak ada formasi, kemudian di instansi tersebut itu sudah tidak ada lagi formasi, maka nantinya itu akan diberlakukan pemenang kedua di sekolah induk tempat formasi itu sendiri, dan ada guru induknya yang memang ikut observasi juga. Nah, intinya urutan peringkat ini akan menjadi dasar Panselda dalam pengusulan penempatan, asalkan asalkan ini yang jumlah 15 orang itu memenuhi syarat hasil observasinya, maka bisa diurut mulai peringkat 1 sampai peringkat 15. Kalau jumlah yang ikut observasi itu 20, berarti nantinya yang tidak lolos penempatan itu ada 5 orang Bapak Ibu ya. Karena kita lihat di sini bahwa untuk pengusulan penempatan pelamar P2 dan pelamar P3 itu berdasarkan urutan ya, berdasarkan urutan nilai tertinggi. Jadi secara otomatis memang harus ada keseimbangan antara jumlah sisa formasi dengan jumlah pelamar ya. Kalau jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar lebih banyak daripada jumlah formasi, maka itu memungkinkan kalau diurut banyak yang tidak lolos. Tapi kalau misalkan jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar, maka memungkinkan tuh diangkat semua Bapak Ibu ya, karena formasinya lebih banyak daripada yang melamar, sehingga cukup memenuhi persyaratan nilai, maka nilai observasi maksudnya, maka itu bisa langsung diurut berdasarkan urutan nilai tertinggi sesuai yang tercantum di Juknis P3K Guru tahun 2023. Nah, seperti itu ya informasi singkat dari kami. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.